bukan itu persoalannya. Tadi kamu bilang itu untuk Israel. Tetapi kok ada di Al-Quran Musa? Iya ada lah, nabi kami meyakini Nabi Musa itu adalah nabi. Dia diturunkan kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Isa kitab Injil. Kenapa kalian bilang dari kalian kami curi-curi masalah si Musa? Ya kalian lah itu, kenapa kalian masukkan kitabnya orang di dalam Bible kalian? Ya, memang itu yang ada di Alkitab. Nggak mungkin kami rombak-rombak, ini kan dari bahasa Ibrani semua yang di Alkitab ini. Iya, siapa yang suruh kasih masuk di situ di dalam Bible? Tanyalah orang Israel. Lama Jang, bukan orang Israel. Kamu kan tadi bilang itu dari Israel. Orang Aliteng. Kamu bilang tadi kan ini si Musa ini hanya untuk Israel. Berarti kan hanya Israel kan, tetapi kan udah ada Alkitabnya sama kami, tentu kami tahu. Kenapa kalian curi? Bukan mencuri, memang itu untuk Israel. Kenapa itu ambil? Bukan untuk Arab. Kenapa kamu bukan orang Israel? Kenapa kamu pindahkan ada di Al-Quranmu kalau begitu? Mana ada, tidak ada Nabi Musa itu Nabi kamu. Tapi kamu mengakui Nabi Musa. Iya memang mengakui Nabi Musa, tetapi kamu tidak menjalankan apanya yang diterima dari Tuhan karena dia utusan, nggak ada. Iya, Nabi Musa itu kita akui. Dengar dulu Musa itu. Dengar dulu. Musa itu dulu dia di Mesir. Apa? Dulunya kamu bilang kan dia kan di sini kan ada tentang perjalanan si Musa. Musa kembali ke Mesir, lalu Musa kembali kepada mertuanya. Dulu orang Mesir istrinya si Musa. Mesir itu kan termasuk agama Islam juga semua di situ. Jadi menurutmu si Musa ini Kristen apa Islam? Kenapa kau beut? Tunggu dulu, mau kupanggil, ada kupanggil orang. Sabar dulu. Kau mau buat apa kau? Kau manggil orang. Ada pula kayak gitu. Tidak penting kalau diskusi sama itu, ini tidak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmu, kutanya dari Alkitabku ada samamu, tapi kamu kutanya ini. Apa tahu kamu sih? Saya Nabi itu kitabnya Nabi Musa itu untuk Israel. Kitabnya Nabi Yesus itu untuk Israel. Yang untuk seluruh umat manusia itu adalah kitabnya Al-Quran Nur Karim. Karena Nabi Muhammad itu dengar dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Itu hebatnya Al-Quran itu. Kami juga begitu kok. Makanya dibilang baptislah semua bangsa. Coba buka Matius, buka Matius 15:24. Ini dulu kita persoalkan. Coba. Buka Matius 15:24. Itu makanya kamu ini pindah-pindah. Nggak boleh pindah-pindah. Kalau ini kita dulu tanya samamu, baru kita nanti baca. Jawab ini Yesus. kan kita dengar dulu. Tunggu dulu. Aku nanya kamu kan mengenai bukan seluruh bangsawan Bible itu. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Jadi yang ini untuk Israel Yesus diutus. Kamu bilang Yesus itu tidak apa? Tunggu. Kamu kan menunjukkan itu ya, lebih apa lagi nih yang kutunjukkan samamu? Mana? Kuasa, dengar ya. Kepadaku kata Yesus ini ya, kata Yesus. Itu Yesus palsu itu iblis itu. Jangan kau pandai-pandai kau. Di sini ya kata Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu Yesus palsu. Tunggu dulu, mau palsu kamu bilang mau nggak palsu urusan kami. Nah, dengar. Kau tadi bilang ada di sini begini, di sini ini lebih seru lagi. Dengar ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu Yesus palsu lah. Dengar kan tadi kan semua bangsa kan. Yesus palsu lagi. Tunggu.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seluruh bangsa. Itu. Udah. Ini seluruh bangsa tentang si Yesus. Tadi kan tentang si Musa. Kamu kan tanya. Tengoklah temanya itu. Aku nanya temanya. Ada Yesus palsu. Aku nanya kamu tentang si Musa, perjalanan si Musa. Kau tunjukkan dulu, tadi kamu bilang bahwa Nabi Musa. Di Nabi Musa itu kan ada perjalanannya tentang perjalanan dia lah selama dia diutus Tuhan. Ini tentang si Musa dulu kita. Cukuplah sama Yesus tadi ya, karena itu enggak kau imanin itu, tapi kau mengimani Injil. Cuman kamu ajarannya tidak kau imani. Lebih bagus kamu tidak usah tanya Injil sama saya, karena ngapain ku imanin Nabi Musa itu untuk umat Israel, Yesus untuk umat Israel. Yang untuk seluruh umat manusia itu adalah Nabi Muhammad. Ada yang nanya saya, dengar dulu, biar kuterangkan sama kamu. Ini kawan Islam ini, ditanya sama saya. Di mana ada si Musa diwariskan oleh Tuhan seperti tanah begitu. Ternyata di Alkitab ini memang Musa utusan Tuhan. Enggak mungkin lah udah utusannya tidak diberikan apa-apa sama Tuhan. Utusan Tuhan itu tidak boleh kita tuhankan, kayak Yesus nggak boleh kita tuhankan. Iya, dengar dulu. Kan di sini kan kalian tanya, kalian yang nanya saya, ditanya sama aku kan. Ini suka kali bantah Yesus ya, suka kali bantah Yesus. Bukan, saya sekarang bukan cerita Yesus aku cerita si Musa. Karena mereka kawanmu menanya saya, di mana ada tertulis si Musa di Alkitabmu, dia diwariskan Tuhan. Wariskan entah tanah entah apa itu yang diwariskan nggak tahu. Berarti kan kalau dia udah utusan sudah diwariskan sama dia tentang si Musa tadi. Kenapa dia bilang nggak ada si Musa di Al-Quran, kami curi? Di mana kami curi si Musa? Sedangkan di sini perjalanan si Musa banyak. Itu perjanjian lama itu kitabnya Nabi Musa, itu bukan kitab kalian. Kenapa kalian masukkan dalam Bible kalian? Dengar dulu. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Pengutusan Musa, Tuhan itu sudah mengutus Musa di sini. Musa menghadap firman. Semuanya di sini tentang si Musa semenjak dia diutus Tuhan. Ada perjalanannya sini, tetapi saya cari dulu ya apa yang diwariskan Tuhan kepada si Musa, biar tahu kalian ada yang diwariskan Tuhan sama si Musa. Tetapi belum baca, nanti akan saya baca ya. Ya, tap layar juga ya teman-teman ya. Menurut saya kan, menurut kalian kenapa harus dicari rupanya? Aku ngomong dulu sedikit, teman-teman, tap layar biar komalnya kuat, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Silakan itu. Saya cari dulu di mana tadi Yesus palsu yang ngomong ibu itu. Saya kan mengenai si Musa loh, karena iya tadi yang ngomong aku diberikan kuasa di langit dan di surga itu Yesus palsu. Itu udah jelas itu, nggak usah kau persoalkan kalau masalah itu. Itu persoalkan lah, karena Yesus di Matius 15:24 aja bagi Israel. Dengar dulu. Mau Israel mau apa, yang penting dia sudah katakan. Ajarkan segala bangsa ini perintahku. Itu Yesus palsu. Sudah jelas dia nyuruh umatnya memerintahkan ajarannya. Itu kan harus dijalankan karena dia sudah memerintahkan kepada muridnya. Kita harus jalankan. Itu bukan Yesus asli, itu yang disembah Kristen. Terserahmu lah, mau bilang enggak Yesus asli terserahmu. Yesus asli itu dia bilang kayak gini. Itu coba buka Matius 15. Terserahmu, terserah padamu. Sekarang nggak usah kau persoalkan dulu. Matius 15:24 itu yang ngomong Yesus asli. Yang jelas Yesus sudah mengatakan seperti itu. Itu yang kami ikutin, perintahnya kami. Suku bilang sama itu. Kamu bilang itu palsu, itu bukan urusan kami. Kami hanya mengikuti ajarannya supaya semua bangsa dibaptis. Siapa yang percaya ya? Kalau seperti kamu nggak percaya, mana ikut kau di situ? Itu Yesus palsu, ku bilang sama itu. Bukan.
Yang bagi Bukan Matius 24 nomor 5 itu baca dulu. Dengar dulu. Kan lah, di situ kan dibilang bagi yang percaya. Kalau kau tidak percaya, ngapain kau ikuti? Ngapain aku ikuti Yesus palsu itu? Itu Yesus palsu ngapain? Terserahmu. Sekarang gini. Aku mau gini kan, Yesus asli itu kamu Yesus bilang asli palsu. bilang, Dengar dulu, Yesus asli bilang di Matius 15:24. Kamu banyak kali ceritamu. yang ku ceritakan samamu tentang Yesus, dia kan sudah beritakanlah Injil ke semua bangsa. Itu kan Yesus palsu. Beritakanlah Injil hanya ke Israel. Aku buktikan itu Yesus palsu yang ngomong itu. Aku bisa buktikan. Ya, terserahmu lah mau palsu. Terserahmu. Boleh gitu. Mau palsu mau apa menurutmu? Kalau menurut kami, perintahnya lah yang kami terima. Itu bukan perintah Yesus asli. Penyelamat kami. Itu Yesus namanya. Asli. Tunggu itu. Terpujilah namanya selama-lamanya. Itu Yesus asli itu Yohanes 5:30. Terserahmu masih Yohanes bukan Yesus si Yohanes. Aku hanya utusan Tuhan Yohanes 17 itu. Dia dulu. Kamu bilang si Yohanes lagi. Yesus hanya diutus untuk Israel. Itu Yesus asli. Kalau yang tadi ngomong itu Yesus palsu. Dengar dulu ya. Kamu bilang tadi hanya Israel. Di sini sudah dia sendiri yang mengatakan, ajarkanlah perintahku kepada semua bangsa. Kamu bilang lagi bohong dia. Hah? Kamu berbohong apa saya? Oke lah, gak ada gunanya kita berdebat karena aku nanya kamu si Musa, kau datang, kau nanya Yesus, sudah aku ceritakan palsu-palsu kamu bilang. Aku mau cari ini si Musa yang tadi, di mana warisnya ditinggalkan Tuhan kepadanya. Pasti tahu nanti yang tadi Israel, yang tadi Mesirnya, yang tadi kanannya, saya tengok dulu sampai dapat saya cari itu. Di ayat mana itu di si Musa ini dikasih apa? Perjalanan ke indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kini ku melihat indah rencanamu. Tunggu dulu, ku buat dulu lagu apa ya, dari apa ya, biar terhibur kamu di sana ya. Itu apa? Yesus Terserahmu lah, mau bilang palsu mau tidak, bukan kau yang ngimani, kami yang ngimani kok. Manusia itu bisanya berkata begini, begini. Yang buktinya, kalau dia palsu tidak mungkin orang mengikuti dia. Tunggu dulu ya. Aku mau buat lagu apa dulu tentang Yesus. Kamu bilang kan tadi palsu Yesus kan. Dengar laguku dulu untuk kau, bahwa kamu katakan Yesus itu palsu ya. Aku buat laguku dulu ya tentang Yesus ya. Kalaupun kau katakan itu palsu, dengar kan kamu katakan tadi dia palsu. Bagaimana? Tunggu dulu ya. Lagu rohani, lagu.
Mana dia? Paling betul-betul. Pasti kau turunkan aku ya, aku buat lagu tentang Yesus ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, aku tak tahu, tak tahu. Aku ya. Itulah banyak kali dosamu. Kau minta aku. Kalau kau minta turun aku. Lalu dosi bolis ibaen Tuhan. Nggak usah palamiot. Miot, masih banyak orang lain yang mau dengar. Aku dan ku merasakan. Jangan di-mute lah. Kau itulah kau. Udah dikawani kau. Kami Kristen menyanyi membuat kami terhibur selalu. Jangan bikin musik. Jangan putar musik. Kamu dengarkan dulu lagu ini biar kamu jangan selalu putar musik. Oi, lahe. Kamu dengarkan dulu lagu ini. Kau resapi di dalam hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, orang lagi mesraan kok diganggu sih malah naik. Aduh ya Allah. Ngakak saya di bawah. Ah. Itu saya mute itu terus. Jaringan saya, suara saya kedengaran Ustadz. Kedengeran. Hujan di sini. Ya, hujan. Halo, siap. Selamat siang, Oyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Ustadz. Terima kasih. Siap. Oke, sama-sama. Sehat selalu, Bang Oyen. Ya. Seru tadi itu berdua aja mestinya. Di sini berapa hujan, lama dia Ustadz, ngeluarin mantra? Ustadz Ali, di sini hujan ya tempat saya. Saya mute dulu. Deras sekali hujan. Oke. Iya, orang lagi seru-seruan loh, kok malah jadi nyetel Tadi musik. jaringan jelek, Ustadz. Jaringan saya jelek tadi, makanya saya tidak bisa mute dia. Iya, di mute tadi, di mute. Cuma itu perlu waktu beberapa detik waktu nge-mute dia itu. Berkali-kali.
Halo, selamatkan siang, John West. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah yang baru bergabung. Jadi, ya bukan benar. Jadinya saya naik kena sasaran, host. Hostnya udah nyerah itu, hoi. Saya juga nggak. Ya teman-teman dibantu tap-tap. dibantu tap-tap layar ya. Ini di akun Fandiaman 03. Tadi jaringan saya jelek, makanya ndak bisa diturunkan si nenek lampir tadi. Nah ini ada Kristen. Ustadz saya mute dulu ya karena noise di sini. Ya, ya. Keras sekali. Aku juga ada anakku lagi main agak jauh tapi suka kadang masuk suaranya mungkin ya. Ini ada Bang Darel ini. Selamat siang Bang Darel. Selamat siang. Apa kabar, Pandi? Baik, kami alhamdulillah. Baik, Bang Darel. Ya, Lip, ya. Ada ya? Mana kita? Kipas kayaknya, kipas ya. Apa? Kayak ada suara kipas. Kipasnya dimatikan dulu Pak Darel, kipasnya, Apa? kipas angin. Kencang anginnya di sini. Oh, gitu. Di teras. siap. Ya udah, langsung aja. Apa yang mau disampaikan? Ada unek-unek apa selama diskusi yang belum tersampaikan? Jadi katakan apa yang ingin kamu katakan, jangan kamu katakan apa yang tidak ingin kamu katakan. Sekiranya perlu dikatakan, silakan katakan. Kalau merasa tidak perlu untuk dikatakan, jangan kamu katakan. Mulai katakan dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan, Pak. Oke. Lewat aku barusan di beranda Pandi Ahmad muncul nih di berandaku nih Pandi Ahmad ada Yesus palsu katanya. Tapi aku sih belum mengikuti sih pembicaraan kalian, siapa tamumu, hanya lintas saja. Lihat tanda tanya. Apakah ada Yesus palsu? Kan itunya ini kan, Khalid? Oke. Iya. Oke. Apakah ada Yesus palsu? Jawabannya adalah tidak ada Yesus palsu. Tidak ada ya. Tapi yang Mesias palsu ada. Tapi Yesus palsu nggak ada. Yesus kan ya nama untuk yang, kalau Yesus yang Tuhan Yesus ya cuma satu. Tapi yang mengaku-ngaku Mesias itulah Mesias palsu. Dalam artian Mesias itu namanya siapa? Mesias yang asli Yesus. Oh ya udah, berarti ada yang palsu kalau gitu. Ada kan? Mesias palsu, ada. Mesias palsu memakai namaku kan kata Yesus. Nah, nama Mesiasnya siapa? Yesus. Ya berarti Yesusnya palsu dong. Memakai. Coba buka lu ayatnya biar kita bahas sama-sama Ya. dulu. Coba Anda yang Lukas 21 nomor 8. Lukas lagi nggak kupegang apa? Bisa ku jeda ya. Lukas 21 ayat 8 biar ku 8. Lukas 21 ayat 8 ku jeda dulu biar ku pastikan dulu ayat itu. Aduh. Kalau jeda ya udah deh, nggak apa-apa. Harus baik hati. Sudah Bang? Waspadalah supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah dia itu aku ke nama Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Oh, suaraku jelas nggak, Bos? Wah, ada di sini. Jelas sekali, jelas. Jelas ya, oke. Udah Bang Dara, host saya mute dulu ya, adan maaf. Halo? Iya, Bang Daniel. Itu kan perikopnya itu tentang peringatan penyesatannya itu, bahwa akan datang setelah Yesus
mati, dibangkitkan dan naik ke surga setelah Yesus lah dulu ya, era Yesus, akan datang banyak yang menggunakan nama Yesus dan mengaku-ngaku Mesias. Artinya akulah dia. Sekarang kita ambil kata-kata tanda petik 2, akulah dia. Akulah dia ini dalam artian apakah akulah dia, akulah Yesus? Bukan, akulah Mesias. Akulah dia Mesias yang dinantikan itu, yang bisa menyelamatkanmu, itu artinya. Akulah keselamatan itu. Setelah era Yesus, dia pakai nama Yesus juga, tetapi dia mengambil keuntungan dari nama Yesus itu. Begitu. Dia menggunakan nama Yesus dan mengatakan dia pun bisa menyelamatkan. Tapi dia tidak mengaku spesifik dia Yesus, tetapi dia mengaku mampu menyelamatkan. Ada rel yang dibaca itu Matius berapa? Matius berapa tadi? Ayat 8 ini tadi ya? Ayat pas itu yang kubaca, waspadalah. 24 nomor 4 sampai 5. Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Betul. Banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ini yang ngomong Yesus, berarti namanya dipakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Berarti gelar Yesus juga dipakai Mesias atau dalam bahasa salah Yunani paham. Itu salahnya. Jadi begini. Jadi dia akan menggunakan bentar. Jadi salahnya begitu. Dia bukan mengaku sebagai Yesus, tetapi menggunakan nama Yesus. Tetapi dia dia akan menyatakan bahwa dia juga Mesias, bisa menyelamatkan. Dia juga menggunakan nama Yesus. Ngertinya itu? Dipakai nama Yesus itu. Yesus gelarnya Kristus, betul? Kalau Yesus yang kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 coba juga, baca lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, yang dipakai itu namanya Yesus. Nah, nama Yesus kan? Iya. Dan berkata akulah dia, akulah Mesias atau akulah Yesus. Bukan akulah Yesus. Dan akulah dia, akulah Mesias. Iya, cocok bang, namanya Yesus. Dia mengaku akulah Yesus, akulah dia atau akulah Mesias. Sekarang itu Yesus palsunya bang. Sekarang kutanya apa perbedaan Yesus dan Mesias? Ada bedanya ini. Dengar. Ini coba abang baca Matius 24 nomor 4 dan 5 deh tadi. Itu warning Yesus juga di dalam Lukas 21 nomor 8 juga. Yesus juga sama. Berkata dia akan pakai namaku dan berkata akulah dia atau akulah Mesias. Akulah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Itu kata Yesus ya. Benar. Nah, kita buka di Matius 24 nomor 4-nya bang. 4 sampai 5. Nah, itu poinnya itu yang Yesus peringatkan sama teman-teman. Ya. Yesus bilang gini lagi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4 dan 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, namanya Yesus, dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Itu gelarnya. Penyesat itu memakai nama Yesus, menggunakan gelar Yesus juga, yaitu Kristus. Salah. Dan dia akan menyesatkan banyak orang bang. Salah. Bukan salah. Abang baca jadi itu, penyesat ini akan menjunjung juga nama Yesus. Penyesat ini juga akan meninggikan nama Yesus. Padahal betul. Dengar dulu. Akan datang penyesat, benar. Seseorang akan datang, seorang manusia, individu penyesat, yang si penyesat ini menunggangi nama Yesus. Dijunjungnya Yesus ini, Yesus itu agung mulia. Tetapi ingat, dia juga mendeklarasikan bahwa dia juga Mesias. Dia dengar, penyesat ini tidak menghina Yesus, dia tidak merendahkan Yesus, tidak, tetapi dia dijunjung Yesus itu orang baik, Yesus itu begini, Yesus itu agung, tetapi dia mengaku bahwa dia bisa menyelamatkan. Itu arti ayat itu. Cocok ini Paulus, cocok. Lanjut. Cocok ini Paulus. Coba. Cocok ini Paulus ini. Bapak kupas. Sebentar ya. Bapak kupas. Sebentar, Pak. Cocok ini Paulus ini, Bang. Bagi sama temennya. Nah, kasih sama Syarka satu-satu. Nah. Udah pergi main-main. Oke. Masih noise kayaknya di tempat saya, Bang Pandi. Iya. Jadi
dia bukanlah si penyesat ini, dia bukan mengaku Yesus, tetapi menggunakan nama Yesus. Artinya digunakannya nama itu untuk mengaku bahwa dia Mesias, ditungganginya nama Yesus ini. Dia Iya. makanya Yesus mengatakan contoh, Bang hati-hati Darel. dengan musang berbulu domba. Sebenarnya betul, dia betul. musang Bang Darel. tapi berbulu domba. Iya, serigala berbulu domba. Contoh Bang Serigala Darel. berbulu domba. Bang Darel, Bang Darel. Bang Darel. Iya. Contoh, misal kita buka nih, kita buka dulu ya. Kan Buka dulu. soalnya gini, di dalam kitab Anda dikatakan bahwa pengajaran anti Yesus itu dari antara kita, katanya kan gitu. Antikristus. Nah, saya ingin tahu dulu. Iya, pengajaran anti Yesus nanti pengajarannya. Contoh misal gini. Oh, pengajaran anti Yesus. Oh ya, boleh. Iya, antikris jadinya kan. Nah, contoh begini. 1 Korintus 5 nomor 5. Coba bacakan aja dulu ya, Nah. biar sama-sama dengar, biar nggak usah pala jeda aku. Iya. Oh ya udah benar. Saya aja ya. 1 Korintus Iya. 5 nomor 5. Contoh nih, saya kasih contoh aja. Nah, kalau gitu saya bantu tampilkan data aja ya. Di sini sudah selesai adannya. Nanti saya mungkin setengah jam ke depan saya temui dulu. Sebentar, saya bukain dulu ya. Kalau gitu, saya siapkan dulu datanya. Saya buka. Udah. Nah, ini. Ini kan pakai nama siapa ini? Contoh. Abang yang baca Arab deh. itu. Bukan bahasa Arab, versi bahasa Arab. Ini yang atas aja, yang bahasa Indonesia. Oh, coba apa kata kita? Baca tentang itu apa itu? Harus ini Orang apa? itu. Al-Qur'an itu. Bible lah. Bible, tapi kok ada bahasa Arabnya? Ya memang nggak ada orang Arab pakai Bible. Yang atas aja yang bahasa Indonesia gimana sih? Ada. Tunggu sebentar ada. Tentang itu harus kita orangnya itu, handphoneku udah agak retak-retak sampingnya. Orang itu harus kita serahkan apa ini? Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, di sini dia pakai nama Yesus kan? Pakai nama orang itu harus kita serahkan dalam nama benar. Terus diserahkannya kepada siapa? Ini perikop mana ini? Berapa ini? 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat berapa? 15 tadi ya? Ini nomor 5 ini. 1 Ini Korintus satu 5. pakai nama Yesus, ngajak diserahkannya juga kepada iblis. Tunggu sebentar, biar ku baca dulu apa agak keseluruhannya, biar aku tahu judulnya ke arah mana. Jangan kita penggal seayat sehingga kita kurang paham arah ayat ini kemana. 1 Korintus 5 ayat berapa? 5. Syukran. Jadi nanti ada persekutuan dengan si iblis ini. Satu, menjual nama Yesus. Kedua, ngebawa-bawa iblis. Malah diserahkannya kepada si iblis. Waduh. Tadi katanya waspadalah, penyesat datang memakai namaku. Nah, benar. Bible ini nggak bohong sebenarnya. Sebenarnya ibaratkan gini, Bible itu memberikan soalan, dia juga memberikan jawaban. Tidak perlu pusing-pusing nyari jawaban dari di luar Bible itu sendiri. Cari aja di Bible. Ketemu jawabannya. Karena penulisnya itu beda-beda. Yang satu berbicara di masa hidupnya, yang satu berbicara di masa hidupnya, masing-masing punya kisah. Yang satu menubuatkan, yang satu menggenapi. Itu Bible itu, teman-teman. Ya, teman-teman sambil tap-tap layar ya. Nih, saya besarin layar saya juga biar di tap-tap. Biar komal kita kuat, cukupkan 50k dulu tap-tap layar kita, teman-teman. Yuk, gas yuk, bisa yuk.
biar kita selidikin nih si Yesus palsu ini ya teman-teman ya. Bang Lotus, Raja Bintang, thank you pausnya ya. Thank you pausnya. Pendeta Alif lama nih nggak dapat jemaat. Saya tiap hari dapat gelar pendeta pula lagi dari hotel. Semalam buka komal nggak laku-laku sampai anyap gorengan. Oh gitu ya? Semalam? Signal saya jelek semalam Ustadz, makanya saya nggak live. Iya, ada sih ada yang naik. Sekalinya naik, parahnya minta ampun. Sudah Bang Darel. Aku udah baca tadi satu perikop. Artinya biar jangan simpang siur. Ayat itu tentang percabulan di jemaat. Artinya jemaat di Korintus itu telah banyak melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya gini, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose itu nama-nama kotanya itu sebenarnya yang mana di kota-kota itu sudah ada berdiri jemaat, gereja mula-mula ya. Jadi di Korintus ini terjadi kesombongan rohani, udah terjadi situ percabulan, artinya gereja itu udah rusak. Lalu sampailah berita ini kepada Paulus yang ada di penjara. Jadi Paulus itu mengirim surat dari penjara banyaknya. Dia ini mengirim surat kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa jemaat ini sudah percabulan, artinya kau udah rusak. Jadi biarlah kita ambil ayat, kita langsung aja ke poinnya. Ayat itu bahwa orang yang melakukan percabulan itu biarlah dia diserahkan, artinya itu kepada iblis. Ini makna iblis ini kan apanya ini, semacam diserahkan kepada kejahatan, biarlah dia menanggung dosanya itu, artinya menanggung deritanya itu, agar dia diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaan gini, bagaimana diselamatkan dia? Dia telah berbuat dosa. Diserahkan kepada iblis. Diserahkan kepada iblis, iya. Artinya karena dia tidak taat pada Tuhan, biarkanlah dia berjalan bersama iblis. Nah, kasih aja sama iblis, biar selamat. Orang dia begini sebentar. Itu ayatnya. Ya itu ayatnya gitu. Itu ayatnya. Jangan pakai nama Yesus ini. Iya. Jadi Kristen itu kalau udah jahat mau selamat, serahkan aja sama gudangnya iblis. Bukan begitu. Lah ini kan kata Paulus. Kau sendiri barusan yang jelasin kok, bukan saya. Jadi